Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, penonton story Instagram aku, semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, terutama buat diri aku sendiri yang ngomong dan menjadikan manfaat. Kan kemarin tuh aku ceritakan sama mertua, sama Abi, gitu. Boleh nggak kalau misalnya Najwa ngupload foto video gitu dakwah, tapi yang udah lama itu ada yang gak pakai cadarnya. Dan Abi pun bilang fitnah wanita itu lebih dahsyat gitu kan, seperti di surat Yusuf gitu, yang Nabi Yusuf itu digoda. Nabi Yusuf bilang kan, terus bahwa HP itu adalah dajjal kan. Jadi aku kepikiran sama waktu aku di Sukabumi, aku menunda sholat sampai mau habis waktu sholat itu tersebut, jadi diulang-ulang story orang gitu. Nah, story aku sendiri kan, aku suka bikin story banyak kan, kayak sholawat ataupun motivasi gitu. Kadang suka senang sendiri gitu diulang-ulang. Anehnya tuh kenapa aku bisa sesering itu, kayak terhipnotis gitu, sampai aku waktu di Sukabumi pun kayak kok aku jadi aneh gitu kan. Ternyata pas Abi bilang itu tuh HP itu dajjal, kata Abi. Saya juga sebenarnya mau ninggalin HP, tapi mau bagaimana lagi, saya butuh untuk komunikasi gitu kan, kata Abi. Di situ aku dapat pelajaran, oh pantesan sekarang kalau lagi kumpul sama teman-teman, sama keluarga, semua orang fokusnya pada HP, sama HP masing-masing. Dan aku pun baru sadar ada bulatan di tengah HP ini tuh, bulatan kamera kan itu. Coba deh teman-teman semua perhatiin, itu kayak dajjal, matanya satu, bener gak? Ya bener juga sih ternyata. Ya Allah, memang bodoh ya ternyata yang diucapkan oleh guru, yang katanya walaupun kita misalnya mengaku kuatnya iman, ketika bertemu dajjal pasti gak bakal ngikutin. Tidak bisa, karena fitnah dajjal itu sangat kuat sampai dia mengaku Tuhan kan, si dajjal ini tuh. Nah, aku aja yang ngerasa gitu, aku merasa kayak iman aku kuat, terus alhamdulillah tadus bini mah amalan-amalan juga gitu, tiap harinya aku insya Allah istiqomah gitu. Ternyata niat aku yang baik ini pun, yang dakwah kayak di sosmed ini, ngejar kebaikan pun bisa jadi fitnah. Si dajjal ini tuh bisa membuat fitnah sehingga aku tuh lalai ibadah. Kan yang utama tuh kita sholatnya di dunia ini tuh ibadah gitu, yang paling wajib sholat. Nah, si sholat ini tuh sama si dajjal tuh berusaha untuk dilalaikan, bahkan melewati waktunya gitu. Ya Allah, naudzubillah, aku pun merasakan itu. Aku merasakan baru-baru waktu pas di Sukabumi, dan di sini alhamdulillah suami ngingetin ada. Oh, dan ternyata ini memang sudah trik dajjal gitu. Padahal aku segitu tuh aku abis atahiyat tuh aku baca doa yang dianjurin para guru-guru aku kan. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil dajjal. Nah, aku udah baca doa itu, tapi tetap aja ternyata fitnah di dunia ini, si dajjal itu melalui fitnah tren zaman sekarang yang sudah teknologi canggih, fitnah di mana-mana, udah istilahnya kacau gitu ya. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Sampai Habib Alwi aja itu, beliau seorang Masya Allah, sampai diedit-edit pakai AI dan orang-orang pada percaya gitu, kayak fitnah ke orang ulama aja sampai segitunya gitu. Kayak ya Allah, benar-benar dahsyat banget. Kayak aku ngingetin ke kalian semuanya, terutama dari aku sendiri, ayo kita hati-hati, ayo kita mari balik arah, kita bergegas ke tujuan yang paling utama kita diciptakan di dunia ini. Allah juga berfirman kan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita di dunia ini tuh bukannya cari dunia, cari duit, apa-apa main-main, bukan teman-teman. Tapi tujuan kita di dunia ini tuh buat ibadah sama Allah. Kita boleh cari uang, kita boleh ngelakuin kesenangan kita, tapi kita tuh harus memilah mana yang terbaik, mana yang seharusnya kita ikutin alurnya. Menurut kita ini itu melenceng, salah, kita jauhin, kita hindarin sebisa mungkin. Kita menjaga diri dan memilih jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah. Dan walaupun kita kerja, kita ada urusan, kita apa-apapun, kita niatkan bahwa itu kita melakukannya ibadah karena Allah, agar tidak sia-sia.
karena kita memang diciptakan oleh Allah berada di dunia ini tuh, di bumi ini tuh hanya untuk ibadah teman-teman.